Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il Aisa Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu wonten? Oh nggih. Saudara-saudara dan adik-adik sekalian, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, khususnya di hari ini kita memulai berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebelumnya tadi kita sudah menunaikan salah satu ibadah yang penuh barokah, yaitu makan sahur. Sinten sing dereng? Pun sahur sedaya nggih? Alhamdulillah. Nek dereng saniki wani mboten? Mboten wani pun. Artinya kita benar-benar taat kepada Allah. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, khususnya makan sahur. Bapak Ibu, saya akan mencoba mengangkat persoalan puasa yang menjadi pasaran umat Islam, khususnya di bulan Ramadan. Ayatnya 183 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Kita insya Allah sudah hafal semua. Tiap tahun pasti ketemu ini. Walaupun ayatnya sebenarnya turunnya tidak di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Artinya apa? Kita perlu persiapan sebelum masuk Ramadan. Nah, sekarang sudah masuk Ramadan, langsung tempur persiapannya kemarin. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini ada 4 perkara penting. Saya akan melihat luarnya saja, sedikit saja. Misalnya perkara yang pertama, ini ayat panggilan untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang hari ini, pagi ini, sholat berjamaah dan berpuasa, termasuk orang yang beriman. Ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, karena kita sudah mengaku beriman, sadar atau tidak sadar, ikhlas napa mboten, maka harus melakukan kewajiban ini, yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, puasa di sini Bapak Ibu hakikatnya adalah menahan. Narasinya bisa berbeda-beda, termasuk waktunya. Jadi apapun narasinya, hakikatnya adalah menahan. Menahan identik dengan kesabaran sepanjang hari.
Jadi puasa itu tidak hanya di siang hari, malamnya juga puasa, tapi menahannya beda. Mungkin siang hari menahan makan dan minum, malamnya menahan yang lain. Pun paham sedaya nggih? Ana cah cilik ora penane iki. Nah, menahan. Nah, dari waktu-waktu ini ada waktu yang sangat mustajab yang di depan tadi saya sampaikan, yaitu makan sahur. Ini waktu yang istimewa Bapak Ibu. Karena perkara yang ketiga tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, itu dulu nggak ada sahur, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menyambung puasa, artinya tidak berbuka, tidak sahur. Sahabat mengikutinya, Rasulullah kasihan, maka bilang, kamu nggak usah ikuti saya. Kata para sahabat, lah baginda melaksanakan, masa saya tidak? Kata baginda Nabi, saya berbeda. Saya berpuasa, walaupun saya tidak buka, saya tidak sahur, saya punya makanan. Allah menyediakan makanan. Kamu kan tidak. Ya. Tapi umatnya mengikuti ketika itu para sahabat. Maka Nabi memberikan syariat yang baru, yang menyelisihi dengan para ahli kitab. Jadi orang-orang Yahudi dulu, Pak, itu puasanya menyambung tanpa berbuka, kadang tanpa sahur, nggak usah heran. Itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ajeng nyobi, Pak. Puasanya 40 hari, tidak cuma 30, kadang kita 30, diskon 1 hari biasanya. Itu seringkali tanpa berbuka. Zaman sekarang ada Pak, ya. Ada daerah-daerah tertentu ya yang kadang kita membuat, alhamdulillah saya di Indonesia puasanya 50-50, puasa 12 jam, malamnya 12 jam. Tapi di Swedia, Pak, hari ini berpuasa, puasanya 20 jam, siangnya 20 jam, malamnya 4 jam. Jadi bar tarawih langsung sahur ya. Amung 4 jam. Tetangganya beda lagi, Islandia itu puasanya malah 4 jam. Siangnya 4 jam, malamnya 20 jam. Makanya sekarang di Islandia banyak pengantin baru, Pak. Mumpung puasanya 4 jam, malamnya 20 jam. Wah, lebih lama malamnya, nggak kayak di Indonesia. Jadi Allah itu adil, ada yang diuntungkan, yang nggak dirugikan sih untung semua, wong itu nanti gantian. Bahkan Finlandia, Pak, itu ada hari-hari tertentu yang mataharinya 24 jam coba. Lah nek matahari 24 jam kan berarti siang terus nggih. Puasa terus nih kok. Ora buka, ora sahur. Itu udah biasa di zamannya Nabi Musa seperti itu. Makanya orangnya kuat-kuat itu Bani Israel. Israel itu loh, Pak. Wongnya kuat-kuat nih kok. Tapi Nabi tidak mensyariatkan. Kalau mau menyambung ya batasnya sahur. Boleh tidak berbuka, tapi sahur harus sahur. Kalau malamnya tidak berbuka. Tapi kalau berbuka disunahkan sahur. Itu ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunahnya menyegerakan berbuka, melambatkan sahur. Melambatkan sahur maksudnya mengakhirkan makan sahur. Orang dilambat-lambatnya mangane mboten. Ndak kesusu selak subuh. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit, sekretarisnya Nabi, Pak. Jadi kan gak ada sekretaris mboten. Nabi punya sekretaris namanya Zaid bin Sabit. Cerita kepada Anas bin Malik. Kata Zaid, ketika aku bersahur bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bergegas berdiri menuju masjid untuk menunaikan sujud. Maksudnya sholat subuh ya. Kata-kata bergegas menunjukkan betapa singkatnya waktu sahur. Sedang makan bersama, kemudian Rasulullah bergegas. Nah, berapa jarak antara makan sahur dengan subuh? Said mengatakan kira-kira sebanyak tadarus 50 ayat. Nah, 50 ayat surat apa ya? Kalau Al-Kautsar misalnya, kan 3 ayat ya, Al-Kautsar. Apal mboten, Bu? Oh, apal kabeh alhamdulillah.
Kula prihatin Pak, murid-murid kula niku wonten sing mboten apal Al-Kautsar coba. Padahal cuma 3 ayat. Kebangetan toh. Pait-paite kelas 1 ki mau ngapal kayak inna a'toina kal kausar setahun masa ora hafal. Itu nyatanya ya ora hafal. Naik kelas 2 kudu ndekan fasoli li rabbika wanhar, ya ora hafal, masa setahun ora hafal. Sampai kelas 3 ini menjelang ujian praktek agama, hafalan juz amma Al-Kautsar aja ada yang konangan enggak hafal Pak coba. Terus ngapain 3 tahun yang sekolahan niku lho ora hafal-hafal sejen. Niku tes mending Pak, wonten sing Al-Fatihah mboten apal niku. Berarti ora tau salat to niku. Ibaratnya makmum meneng ngikuti imam kok apal loh. Saya banyak surat-surat juz amma Pak yang tidak saya hafalkan, hafal sendiri. Kenapa? Karena menjadi makmum yang baik. Ketika imamnya membaca surat setelah Fatihah, makmumnya menyimak. Nggak perlu baca Fatihah, nggak apa-apa. Yang penting menyimak imam. Itu nanti lama-lama hafal sendiri, nggak usah dihafalkan. Boleh coba gratis Bu, mboten bayar. Nah, ini Al-Kautsar kan 3 ayat. Tambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tambah bismillahirrahmanirrahim. Pun 5 ayat nggih. Berarti ping 10. Ya ini kira-kira saja. Kalau Nabi sing ngendikane ayatnya yang dibaca tidak pendek-pendek, tidak panjang-panjang, ya yang sedang-sedang saja. Jadi kalau saya ambil Al-Kautsar berarti kira-kira membaca surat Al-Kautsar 10 kali, itu berarti 50 ayat. Itulah jarak antara makan sahur dengan subuh. Begitu pula yang dilakukan oleh sahabat lain. Salman misalnya, kenal Salman mboten nih? Oh, mboten kenal nggih. Panggilannya Al-Farisi, kan aslinya dari Persia. Persia sekarang Iran ya. Ini Salman ini orang sahabat Nabi yang tidak cuma pindah-pindah partai Pak, pindah-pindah agama juga ya. Karena ada yang pindah-pindah partai, pindah-pindah agama. Terakhir masuk Islam bergelar Al-Farisi. Nah, Salman memberikan gambaran, ini juga disepakati oleh para ulama, jarak antara makan sahur dengan subuh kira-kira 10 menit. Kira-kira nggih 10 menit ya. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai keburu-buru karena makan sahurnya juga perkara yang mustajab, penuh barokah. Salman juga mengatakan ada 3 hal yang penuh barokah: berjamaah, al-aris, kemudian sahur. Nah, sahur disebutkan berarti sahur termasuk perkara yang barokah. Barokah itu manfaatnya banyak, itu yang disebut dengan barokah. Jadi ada banyak rahasia di dalam makan sahur ya. Sahur sendiri kan dari kata sahur ya. Ini istimewa Bapak Ibu dan merupakan tradisi baru bagi umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena orang-orang barat tidak mengenal sahur. Banyak orang barat hanya mengenal breakfast, lunch, dinner. Dinner itu makan malam. Jadi makannya sebelum tidur, makan malam baru tidur, namanya dinner. Kalau makannya setelah tidur namanya bukan dinner. Iya, ngelilir. Ngelilir. Nah, itu tradisi mereka. Kita dilarang meniru, Pak. Kata Nabi kalau kita meniru namanya tasabuh. Meniru praktek tradisi yang bukan Islam namanya tasabuh. Kita tidak boleh. Maka benar saja kalau kita dilarang makan sebelum tidur atau setelah makan jangan tidur, itu larangan. Baik segi kesehatan maupun mental. Itu yang namanya dinner, kita tidak mengenal. Nah, justru kita mengenal takjil, buka bersama, itu makan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ada sunnahnya, itu waktu terakhir untuk makan. Setelah itu kalau bisa pengen sehat jasmani rohani, jiwa dan mental, itu makan terakhir. Maksudnya setelah itu jangan makan lagi sampai malam. Makanya ketemu sahur. Nah, ini sahur tradisi baru. Dulu nggak ada. Ahli kitab orang-orang Yahudi juga tidak mengenal sahur. Bahkan orang-orang Arab dulu Pak itu juga nggak mengenal sahur. Mengenalnya futur, godok sama asya. Jadi 3 kali makan sama dengan kita, tapi istilahnya beda-beda. Futur itu ada 2, futur awal bisa, futur akhir bisa. Nah, futur awal ini di waktu pagi, tapi juga tidak disebut sahur. Yang futur akhir ketika berbuka ini masih mending. Godok itu makan siang,
Asya, makan malam ini kebiasaan orang Arab. Maka hadirnya Nabi Muhammad memberikan tradisi baru itu menguntungkan buat kita dan menyehatkan Bapak Ibu. Ada satu penelitian yang diungkap di dalam riset jurnal ilmiah di Spanyol, mencoba meneliti 259 pemuda. Ini bukan orang tua, bukan anak-anak, pemuda. Ini pemuda semua nggih. Jumlahnya 300 kira-kira ini. Yang di atas ada 200, 500 nggih. Dari 259 pemuda, setelah diteliti ternyata yang 82 pemuda Pak mengalami stres, gangguan jiwa, edan, kendir dan sebagainya macam-macam nih. Diteliti ternyata penyebabnya mereka yang 82 itu tidak pernah makan bersama, atau makan bersamanya kurang dari 5 kali dalam seminggu. Nah, kalau kita sehari makan 3 kali, berarti seminggu berapa kali Bu? 21. Dianjurkan berjamaah. Itu ternyata nabi-nabi dulu seperti itu Pak. Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendirian Pak. Kalau ada makanan, Nabi Ibrahim mau makan, kok dewean, keluar, nunggu ada orang lewat. Kalau ada, ayo makan bareng. Niku Nabi Ibrahim. Panjenengan pripun Pak? Ngejang-ngejang apa dewe? Wah, meneman ngejang-ngejang ora komanan. Itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bergelar Abu Rahman, orang yang pandai melayani tamu. Jadi tamunya dilayani, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga begitu, dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang memberikan keteladanan kepada kita untuk makan berjamaah. Di antaranya sahur. Minimal satu keluarga itu menurut penelitian Bapak Ibu akan dapat mengatasi stres, gangguan jiwa minimal 7 kali. 5 kali lah nih, karena kasus di Spanyol kurang dari 5 kali dosa stres. Itu pentingnya makan berjamaah termasuk sahur. Jadi kalau ada fenomena di kampus-kampus, di masjid-masjid buka bersama, cobalah kita bisa memulai tradisi baru sahur bersama. Itu barokahnya banyak. Di samping ada amalan-amalan lain. Itu kan baru makannya. Belum waktunya itu sendiri. Sahur Bapak Ibu, waktu yang mustajab. Allah berjanji akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa ketika waktu sahur. Malaikat juga mendoakan. Bahkan yang mendoakan lebih banyak daripada yang berdoa. Kita berdoa sendiri, yang mendoakan 70.000 malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat salah, malaikat tidak berdosa, masa doanya nggak dikabulkan? Insya Allah dikabulkan. Ini waktu yang mustajab. Tapi ya ojo kesusu, ojo kesuwen, nanti setelah subuh rakomanan jamaah subuh, ojo kesuwen, nanti waktunya renggang dengan puasanya cukup lama, nanti nggak tahan lama laparnya. Karena makan sahur diantaranya untuk meringankan laparnya nanti ketika siang hari. Apalagi hari pertama godaannya banyak, laparnya biasa, bentar lagi mungkin lapar lagi ini. Nanti jam 9 lapar, jam 12 terutama. Udah golek masjid, lamine dicopot, petengnya tampil kecubin, ceos. Jam 4 juga lapar lagi. Nah, ini bisa diatur ketika makan sahur. Nabi juga mengajarkan banyak-banyak berzikir, berdoa, dan membaca Quran ketika makan sahur sambil menunggu datangnya waktu subuh. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, waktu sahur yang banyak mengandung barokahnya. Inilah yang saya sampaikan dengan tema rahasia sahur, merupakan waktu istimewa yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Bahkan di kalangan Arab pun dulu tidak mengenal yang namanya makan sahur. Kita perlu sholawat kepada Nabi yang telah memberikan pelajaran kepada kita agar menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan sahur kita yang hari pertama ini akan istiqomah sampai di hari akhir kita menunaikan puasa, dan puasa kita sukses. Sehingga perkara yang keempat kita akan mudah mendapatkannya, yaitu menjadi orang yang berprestasi, yang disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Saya tutup Bapak Ibu, mari kita baca doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.